Perkenalkan, saya Natania Hasnagri Selada dengan NIM 28024678842. Hari ini saya akan menjelaskan tentang IT Governance Concept. Latar belakang IT Governance. IT mulai digunakan di dunia bisnis sejak tahun 1960-an. Pada tahun itu, terjadi perkembangan pesat dalam hardware dan software. Tidak seperti akuntansi atau pemasaran, IT awalnya tidak memiliki standar baku. IT governance menjadi penting untuk mengolah investasi dan regulasi IT. Mengapa IT governance diperlukan? Skandal Enron dan Sarbanes-Oxley Act menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan termasuk IT. IT governance diperlukan untuk kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko bisnis, dan pengoptimalan investasi IT. IT governance memiliki beberapa perspektif. Pandangan negatifnya, aturan yang terlalu ketat dan membatasi fleksibilitas. Pandangan positif IT governance, kerangka strategis yang meningkatkan efisiensi bisnis. Pendekatan idealnya, IT governance sebagai kebijakan dan praktik terbaik untuk mendukung tujuan bisnis. Peran strategis IT governance. IT governance harus selaras dengan strategi bisnis dan membantu bisnis dalam skalabilitas dan pertumbuhan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan risiko dan keberlanjutan bisnis. Perbedaan dampak IT governance yang baik dan buruk meliputi IT governance yang baik meningkatkan produktivitas bisnis, meningkatkan kualitas layanan, dan memperbaiki hasil finansial. IT governance yang buruk dapat berdampak pada anggaran yang terlalu besar dan tidak efisien, meningkatkan birokrasi, dan menurunkan moral karyawan. IT governance memiliki hubungan yang erat dalam enterprise governance. IT governance adalah bagian dari enterprise governance, mencakup sistem dan infrastruktur IT, komunikasi dalam organisasi, dan pengembangan produk berbasis IT. Framework dalam IT governance meliputi yang pertama, GOBIT, Framework untuk Tata Kelola dan Manajemen IT. Selanjutnya ada ITIL, standar terbaik dalam manajemen layanan IT. Selanjutnya ada GRC atau Governance, Risk Management, and Compliance, pendekatan terpadu untuk tata kelola perusahaan. Ruang lingkup IT Governance meliputi pengendalian seluruh aspek kerja IT, koordinasi antar proyek IT dan infrastruktur, pengukuran hasil sistem IT, kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal, transparansi dan akuntabilitas dalam IT. IT governance memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyelaraskan strategi IT dengan tujuan bisnis. Yang kedua, mengelola risiko yang terkait dengan IT. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan nilai bisnis dari investasi IT. Manajemen risiko dalam IT governance. Risiko dalam bisnis dapat meliputi operasional, pasar, dan ekonomi. Framework KOSO IRM dapat digunakan untuk mengelola risiko perusahaan. Strategi mitigasi risiko IT harus mencakup yang pertama, identifikasi dan analisis risiko yang dapat terjadi. Yang kedua, perencanaan mitigasi yang meminimalisir terjadinya risiko. Selanjutnya, pemantauan risiko secara berkala. Keamanan IT dalam IT governance. IT governance harus mencakup keamanan IT untuk meminimalisir risiko utama, yaitu serangan cyber, pencurian data, dan juga peretasan sistem. Kontrol keamanan yang efektif sangat penting untuk melindungi aset IT dalam IT governance di suatu perusahaan. Di dalam IT governance mengenal istilah GRC, yaitu Governance, kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Selanjutnya ada Risk Management, perlindungan aset bisnis dan strategi ekspansi. Selanjutnya ada Compliance, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan industri. Di dalam IT governance mengenal istilah
GRC, yaitu governance, kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Selanjutnya ada risk management, perlindungan aset bisnis dan strategi ekspansi. Selanjutnya ada compliance, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan industri. IT governance sangat penting untuk stabilitas dan kesuksesan bisnis. Framework seperti COVID, ITIL, dan GRC membantu implementasi yang efektif. Integrasi IT governance dengan manajemen risiko dan keamanan IT sangat krusial bagi jalannya suatu perusahaan.